Selamat sore calon sarjana. Amin. Shalom. Sore. Beberapa pengumuman yang akademik sampaikan. Minggu ini adalah minggu UAS. Ada beberapa mata kuliah yang sudah melakukan UAS ya. Ada beberapa juga yang masih belum. Di sini ada pertemuan yang masih belum selesai. Seminggu ini ada. Segera dihubungi dosennya. Ya. Supaya segera diselesaikan dan langsung untuk ujian akhir semester. Ya, sebentar lagi semester ganjil ini akan kita tinggalkan dan masuk ke semester 6 baru ya, menjadi lebih dewasa. Untuk mahasiswa semester 7 tadi saya lihat menunjukkan diri sebagai kakak tingkat, makin sedikit yang datang ke kampus untuk ibadah ataupun untuk kegiatan-kegiatan kampus. Kami mengingatkan supaya deadline pengumpulan skripsi itu diingat-ingat, karena itu salah satu syarat saudara diutus PPL. Selesaikan semua revisi yang ada yang sudah dikomentari pas ujian skripsi, dan saudara tidak boleh tipu-tipu itu, karena nanti ada surat pengesahan yang kami keluarkan dan itu wajib ditandatangan sama dosen penguji dan dosen pembimbing. Jadi saudara tidak boleh tipu-tipu, ini sudah direvisi padahal tidak. Itu harus ada ACC. Ya, syarat saudara apa itu nyampul ya? Jilid. Ya, jilid itu harus sudah dapat dulu ACC dari dosen pembimbing dan dosen penguji serta pengesahan lembaga yang ditandatangani oleh Bapak Ketua. Jadi ini nggak main-main. Lihat deadline-nya. Teman-teman yang banyak sekali revisi, tolong segera ketemu dosen pengujinya, bukan dosen pembimbing lagi. Ya, ketemu dosen penguji, selesaikan. Hanya lagi yang kurang jelas. Ya, ada teman-teman yang nggak datang, makin hari makin berkurang. Ya, tunjukkan sikap bahwa kamu adalah mahasiswa STI GSM. Ya, sebelum Anda diutus PPL, silakan Anda rajin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Shalom bagi kita semua. Ya, yang pertama yang perlu kalian ketahui tentang Natal. Jadi Natal Santosa Asih Group yang akan diadakan pada tanggal 16 Desember itu udah fix. Kebetulan itu ada hari Sabtu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman terkendala untuk pelayanan ya. Mungkin ada pelayanan yang diwajibkan datang hari Jumat. Nah, pesannya adalah mohon disampaikan ke tempat pelayanan bahwa Natal Santosa Asih Group wajib diikuti seluruh mahasiswa aktif. Jadi kalian prioritaskan adalah Natal Santosa Asih, bukan pelayanan. Tapi tanda kutip, kalau memang itu kalian kebetulan juga ada acara Natal dan kalian terlibat dalam pelayanan, mungkin siapa nih gitu ya, Idarman, saya firman Tuhan Pak. Nanti saya akan bisa sampaikan atau komunikasikan itu ya. Tapi kalau kamu cuma mendampingin anak, kamu tetap wajib di Natal di Santosa Asih ya. Harap diperhatikan, hal ini sangat penting gitu ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat hari H baru melaporkan atau memberitahukan. Jadi dari sekarang sudah bisa disampaikan ke bidang pelayanan atau ke gereja setempat, Pak, kami mohon izin, saya mohon izin tanggal 16 saya tidak bisa ikut pelayanan karena kami ada acara Natal. Dan kalau kita Natal itu bisa sampai malam gitu ya. Jadi alangkah baiknya langsung izin aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
untuk semester 7 ini sering sekali disoroti dari zaman ke zaman, tapi kasusnya pun tidak pernah mengalami peningkatan dalam kebaikan, gitu ya. Mungkin perlu dievaluasi dan perlu ditegaskan kembali. Tapi semester 7 sudah agak lumayan saya lihat yang datang. Nah, semester 7 ada absennya dan sudah dikalkulasi ya kehadiran kalian dan absen yang ada. Mungkin tadi diskomunikasi yang sudah sampaikan ke si pemerhati supaya menjumlahkan absen per orang. Ternyata salah informasi. Saya suruh pengeluaran, dia catat pemasukan, ya kan? Jadi total yang hadir, Alvin hadir sebanyak 20 kali, padahal bukan hadirnya yang saya suruh, tapi absennya dia tidak hadir berapa kali. Nanti akan menyusul untuk hal itu. Selanjutnya minggu ini kan sudah selesai UAS dan minggu berikutnya akan ada namanya remedial. Tetapi setelah UAS ini akan diadakan berbagai acara atau kegiatan untuk kemahasiswaan yang akan disampaikan atau diatur, nanti akan disampaikan kembali ya. Terkhusus untuk semester 7, jadi dalam masa pelatihan pembinaan pembekalan tentang PPL itu masih banyak kendala yang belum diselesaikan. Maksudnya masih banyak para pembicara yang belum menyampaikan materi yang sudah dibuat. Jadi kemungkinan saya akan konfirmasi kepada pembicaranya dan semester 7 selalu siap sedia mulai minggu depan. Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat itu nanti akan saya sampaikan jamnya dan semuanya wajib mengikuti. Dan ini sudah disampaikan pimpinan, ini adalah salah satu syarat juga bekal kalian untuk masuk dalam dunia PPL. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tetap kalian tertunda ya, bukan hanya bidang akademik tapi di bidang kemahasiswaan pun kalian bisa ditunda tidak jadi PPL. Itu harap diperhatikan. Selanjutnya tentang renungan Santosa Asi, renungan malam. Jadi kemarin ini Pastor David sudah menyampaikan bahwa ini akan diisi oleh para pastor, tetapi memang ada beberapa kendala untuk rekamannya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa hal ini pun bisa dilibatkan kembali untuk mahasiswa. Jadi pesannya adalah dalam minggu ini semua mahasiswa mohon mengirimkan rekaman renungan malam. Yang tidak mengerti nanti tanyakan kepada Tony atau tanyakan kepada saya atau tanyakan kepada mereka yang mengerti. Kan mahasiswa ini sudah banyak nih yang ini. Itu paling cuma doa pembuka, renungan singkatnya 5 menit baru doa penutup. Kalau kalian tidak mengerti, mungkin kalian bisa mendengarkan beberapa sumber yang sudah memberikan renungan itu di channel itu. Kalau tidak mengerti, datang kepada saya secara pribadi, nanti akan saya jelaskan. Ya, yang intinya di situ doa pembukaan, terus renungan, doa penutup. Itu ditunggu pada terakhir hari Minggu. Kalau kalian memang berniat, itu sangat gampang sebenarnya. Kalau kalian takut salah dan sebagainya macam, jadi dicatat dulu nih. Jadi jangan asal berucap gitu kan. Jadi dicatat dulu renungannya. Kalian tinggal baca karena kalian kan tidak disorot dengan video. Kalian tinggal baca. Hari ini biarlah kita menjadi hamba Tuhan, dibaca saja. Penting voice-nya terdengar dengan jelas. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Nggak ada? Ya, mohon diperhatikan. Selanjutnya sebentar, saya tanya. Baik, itu saja pengumuman pada saat hari ini. Semoga dapat dipahami, dimengerti, dan dilakukan. Sekali lagi, untuk renungannya dikumpulkan minggu ini terakhir. Jadi maksudnya supaya direkapitulasi semuanya, renungannya itu kirim ke saya beserta foto terbaik kalian, gitu ya. Supaya nanti ketika muncul di YouTube ada foto kalian yang terbaik itu. Itu saja pengumuman dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Ya, mohon perhatian untuk seluruh mahasiswa ya. Yang pertama ada sedikit koreksi tadi MC dalam mengundang saudara-saudara yang mau bersaksi mengatakan bahwa kami persilahkan kepada asrama putri untuk mempersembahkan pujiannya. Bukan asramanya yang memuji Tuhan ya, tetapi penghuni asrama putri, gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Tony hari ini juga sudah menyampaikan firman Tuhan, ada hal baru yang disampaikan. Artinya bahwa kalian ketika mempersiapkan khotbah, pikirkan baik-baik, lalu sampaikan sesuatu yang baru sehingga itu menarik perhatian. Karena itu merupakan ciri khas dari mahasiswa. Bisa ya, meniru itu boleh ya. Yang berikut lagi, ini sangat penting. Saya hanya mau menegaskan kepada seluruh mahasiswa bahwa setelah ujian semester ini, mulai dari hari Jumat, itu kita waktu yang ada itu sangat banyak ya. Oleh karena itu akan diatur oleh bidang kemahasiswaan, akan diisi dengan berbagai macam kegiatan ya. Pasti juga ada persiapan untuk Natal, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan penting yang akan dilakukan. Agnes, dengarkan baik-baik ya. Jadi karena kita tinggal di sini dan kita punya waktu yang cukup banyak, maka akan diatur oleh kemahasiswaan dan asrama untuk setiap hari siang semua beribadah. Ya, itu harus dan wajib. Yang berikut, nanti juga akan disusun sehingga setiap hari ada kelompok doa dan pujian sebagaimana yang sudah ditetapkan. Itu nanti tekniknya seperti apa, itu akan dipikirkan. Yang ketiga, bahwa semua kegiatan itu atau kegiatan-kegiatan di luar itu mohon disesuaikan dengan kegiatan inti. Nanti bilang, saya izin mau pergi fotokopi, saya izin saya mau pergi gunting rambut dan lain-lain, itu di luar waktu yang nanti sudah ditetapkan untuk kita bersama berdoa. Terus kepada semester 7. Semester 7 mohon perhatikan ini baik-baik, jangan sampai Anda keliru. Dan pada akhirnya ketika Anda diperhadapkan dengan masalah, lalu Anda katakan tidak tahu, maka hari ini disampaikan bahwa satu, selama Anda menyusun skripsi, dimaklumi bahwa Anda membutuhkan konsentrasi. Waktu untuk menyusun skripsi sudah selesai. Untuk itu, kepada seluruh mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa, wajib untuk mengikuti pembinaan dan seluruh kegiatan, khususnya hari Senin, Rabu, dan Jumat, itu wajib. Mohon dicatat bahwa pengampunan terjadi, tetapi akibat daripada perbuatan tetap harus dipertanggungjawabkan. Artinya begini, selama ini ada ibadah chapel Rabu dan Jumat, tetapi Anda tidak mengikutinya, maka dosa itu menjadi catatan. Tolong diperhatikan dan nanti akan diumumkan. Dan catatan yang paling penting adalah bahwa bukan soal ujian akhirnya, bukan soal ujian akhirnya satu-satunya penentu, tidak. Tetapi proses itulah yang menjadi prioritas bagi kami, khususnya di bagian kemahasiswaan. Proses artinya apa?
Proses artinya bahwa selama Anda melakukan segala sesuatu itu ada di dalam kontrol dan penilaian. Bisa mengerti ini? Ada di dalam kontrol dan penilaian. Itulah proses. Bukan nanti Anda sudah di lapangan, lalu di lapangan nanti akan dikasih nilai 100, datang bulan-bulan 100. Tidak. Bisa ya? Tidak seperti itu. Jadi kami akan memberikan penilaian itu berdasarkan proses selama Anda ada di STT IKSN. Dan ini juga berlaku untuk semester 1, semester 5, dan 3 dan 5 juga. Bukan soal hasil akhirnya, tetapi proses itulah yang menentukan. Itulah sebabnya jangan pernah Anda kaget kalau sampai pada akhirnya salah satu nilai belum masuk. Jangan mempersalahkan kami, karena nanti juga akan diumumkan berapa orang yang tidak mengikuti kegiatan selama ini dalam bidang kemahasiswaan. Kami menyampaikan ini untuk menjadi pengetahuan saudara, agar ketika nanti di hari kemudian ada hal-hal yang merupakan penghambat, tolong segera dibereskan. Demikian ya saudara-saudara. Bisa paham apa yang disampaikan? Itu sangat penting. Oleh karena itu, satu lagi, tolong bagi yang mau praktek, sebelum Anda praktek harus mengikuti pembinaan. Mengapa? Karena berdasarkan evaluasi pada semester yang lalu, ternyata di lapangan begitu dan bertubi-tubi masalah yang terjadi. Dan berangkat dari masalah itulah, maka kami berinisiatif untuk mengadakan pembinaan, bukan untuk membebani saudara, tetapi mempersiapkan saudara agar ketika saudara nanti di pelayanan memang sudah siap. Ada masalah-masalah yang mungkin kalian bisa prediksi, tetapi ada masalah-masalah yang tak dapat kita prediksi. Oleh karena itu sharing atau pembinaan ini sangat penting bagi saudara-saudara, khususnya yang mau pergi untuk PPL. Oleh karena itu diharapkan semua wajib mengikuti pembinaan ini. Wajib mengikutinya. Dan mohon kegiatan-kegiatan lain tolong itu dibereskan, sehingga tidak ada usulan, tidak ada permintaan bahwa saya ada urusan ini dan urusan itu. Tolong itu dibereskan, termasuk juga dengan skripsi atau finishing dari skripsi kalian. Cari waktu lain, jangan ambil waktu pada saat pembinaan. Dan mohon untuk hadir dalam seluruh kegiatan yang berlangsung di tempat ini. Karena jikalau Anda mengabaikan akan hal ini, maka dengan berat hati kami juga akan menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Bisa ya? Untuk semua saudara semester 7 dan untuk semester 1, tolong kalau nanti ada kegiatan peribadatan dan lain-lain kegiatan yang dilakukan, jangan melihat itu sebagai sesuatu yang membebani kalian, sehingga kalian katakan bahwa waduh repot, waduh kok pertemuan lagi begini dan lain-lain sebagainya. Ingatlah pada tujuan panggilan kalian. Tujuan panggilan kalian adalah diproses di tempat ini, dipersiapkan di tempat ini, supaya kelak nanti ketika kalian tamat memang betul-betul kalian sudah menjalani proses dan sudah terbukti kualitas baik jasmani terutama rohani, terbukti. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu sekali lagi bukan untuk membebani kalian, tetapi untuk melatih kalian, mempersiapkan kalian supaya memang betul-betul pada akhirnya kalian menjadi orang yang berkualitas. Bisa paham ini? Demikian juga dengan kerja praktis,
dan kegiatan-kegiatan di asrama, lakukan itu dengan tanggung jawab, jangan dengan terpaksa. Kalau kamu bertanggung jawab, air tidak akan mengalir sepanjang hari. Kalau Anda bertanggung jawab, tidak akan perlu lagi komentar-komentar untuk merapikan kamar saudara. Dan semua kegiatan yang ada di sekitar lingkungan kampus kita. Jadi kakak yang baik, memberikan teladan kepada adik-adik sebelum kalian tamat ya. Bisa ya? Luangkan waktu untuk datang kerja praktis bersama-sama dengan mereka. Dan berikan contoh dan teladan kepada adik-adikmu. Bisa ya kakak semester? Bisa. Kalian orang pintar kok. Ya, jangan sampai hanya setitik apa? Titik empedu. Setitik apa itu merusak Setitik susu nila. seberangan. Setitik nila. Setitik apa? Nila. Setitik nilai apa nilai setitika. Tetapi merusak susu seberangan. Jangan ya. Semester 7 nggak mau begitu kan? Tinggalkan kesan. Dengarkan ini baik-baik. Tinggalkan kesan dan pesan yang terbaik buat adik-adik. Demikian ya. Terima kasih untuk SEMA, untuk seluruh kegiatannya. Walaupun dalam keterbatasan, tetapi sudah melakukan itu. Dan mohon nanti ada laporan pertanggungjawaban selama 1 semester ya, dalam bentuk tertulis. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Nanti kalau diminta untuk ibadah, ada persungutankah? Tidak. Kalau diminta untuk doa kelompok, adakah yang bersungut? Ada satu lagi yang paling penting, terakhir dari semua. Tolong ingat ini. Kemarin saya ditanya oleh seorang yang bukan hamba Tuhan. Ibu, anak-anak ibu di sini anak-anak sekuler atau anak-anak Tuhan, anak-anak rohani? Saya bilang ini STT. Kenapa tanya itu lagi? Begitu kan Bu? Iya. Ibu, agak sedikit bertolak belakang. Saya bertanya, bukan saya yang bertanya, dia yang mendengar bertanya. Ibu, kenapa anak STT kalau ada di sekitar kampus ini, mereka lebih cenderung untuk menyanyi lagu dunia? Saya kaget di situ. Saya katakan tidak ada. Saya katakan tidak ada. Dia katakan benar. Saya bilang benar. Tetapi ternyata survei membuktikan bahwa pernyataan saya itu salah. Pernyataan itu salah karena saya membela yang tidak benar. Artinya survei membuktikan bahwa saya katakan tidak ada orang yang sembarang seperti itu. Tetapi ternyata ada yang seperti itu. Lebih cenderung untuk menyanyikan lagu-lagu dunia dengan penuh penghayatan. Saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak ada di sini.